Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Guard bagian 10. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Machine Guard. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal dan jangan lupa untuk tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Chunyewon yang berkata pada anak buahnya bahwa mereka sekarang tidak punya waktu lagi. Di sana Chunyewon berkata bahwa Lord dan para tetua akan kembali. Jadi dia di sana perlu 2 orang lagi yang bisa mendukungnya. Anggota Chunyewon yang mendengar hal tersebut langsung terkejut dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Chunyewon. Di sana Chunyewon berpikir bahwa dengan tidak adanya Lord, berurusan dengan Lady Mu menjadi mudah. Tapi ia tahu bahwa para tetua kembali maka semuanya akan menjadi sulit. Di sana Hyeobong berpikir dan berkata bahwa sekarang tetua yang ada di kultus hanya ada 4. Dan tetua yang mungkin mudah diyakinkan adalah tetua ke-9 yang merupakan ayah dari Samachak. Chunyewon pun langsung berkata bahwa ia memang akan pergi meyakinkan ketua 9 setelah perawatan Samachak telah selesai. Go Hwang-chul yang mendengar hal itu pun langsung tersenyum dan berkata bahwa sekarang tujuan mereka ditentukan. Dengan penuh percaya diri, Chunyewon berkata bahwa sekarang mereka akan pergi ke klan Demon Sword. Diceritakan bahwa klan Demon Sword adalah sebuah klan yang posisi ketuanya diisi oleh seorang wanita dan ia merupakan tetua ke-10 di kultus iblis. Diberitahukan bahwa tetua ke-10 bernama Yin Moha. Dijelaskan bahwa Yin Moha dan Hwani yang merupakan tetua ke-11 adalah orang yang paling sulit diatur karena kepribadiannya. Bahkan Yin Moha tidak pernah meninggalkan tempatnya kecuali ada perintah dari Lord. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yin Moha terkadang bertemu dengan pemimpin Clan Sword dan para tetua Clan Sword beberapa tahun sekali. Chunyewon yang mendengar hal itu dari Lee Ha-meng langsung terkejut dan bingung mengapa Yin Moha bertemu dengan tetua dan anggota Clan Sword. Di sana Lee Ha-meng pun berkata bahwa Yin Moha melakukan pertemuannya di puncak gunung di mana tidak ada siapapun di sana. Lee Ha-meng berkata bahwa pertemuan itu mencurigakan, tapi itu hanya sementara karena setelah itu Yin Moha akan berdiam diri lagi di mansionnya. Lee Ha-meng menjelaskan bahwa alasan Yin Moha menjadi tetua yang memiliki peringkat rendah adalah karena dia tidak memiliki pencapaian apapun. Tapi di sana ia yakin bahwa kemampuan bertarung Yin Moha lebih hebat darinya. Chunyewon yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ternyata kemampuan Yin Moha melebihi kemampuan dari Guardian Kiri. Lee Ha-meng langsung menjawab hal itu adalah benar dan dia menyarankan Chunyewon untuk mencari ketua lain saja agar bisa diyakinkan. Tapi saat ini terlihat Chunyewon dan anggotanya sedang berjalan ke tempat di mana Yin Moha sang tetua ke-10 berada. Setelah sampai, Go Hwang-chul langsung membangunkan Chunyewon yang sedang melamun. Ia berkata bahwa sekarang mereka sudah sampai di klan Demon Sword. Chunyewon dan anggotanya terdiam di tempat karena saat ini di hadapannya tidak ada siapapun yang menjaga mansion klan Demon Sword. Di sana Hyeobong langsung mengetuk pintunya dan berkata apakah di dalam ada orang. Tiba-tiba pintu mansion tersebut terbuka saat Hyeobong sedang menggedor-gedor pintunya. Di sana muncul seorang pelayan. Pelayan itu berkata apakah ada yang bisa dibantu olehnya. Hyeobong di sana memperkenalkan Chunyewon yang merupakan tetua ke-12. Di sana ia berkata bahwa Chunyewon ingin bertemu dengan tetua ke-10. Pelayan yang mendengar bahwa Chunyewon adalah tetua ke-12 langsung terkejut. Di sana ia berpikir apakah benar Chunyewon yang masih muda sudah menjadi tetua ke-12. Chunyewon pun di sana langsung menunjukkan plakatnya pada pelayan itu. Pelayan yang melihat plakat Chunyewon langsung ketakutan dan berkata bahwa ia akan segera memberitahu tetua ke-10 tentang kedatangan dari Chunyewon. Chunyewon dan anggotanya pun akhirnya hanya bisa menunggu saja. Setelah cukup lama menunggu, tiba-tiba pelayan itu datang dengan wajah yang cukup ketakutan. Di sana ia bertanya apakah Chunyewon dan anggotanya datang karena perintah dari Lord. Chunyewon pun langsung menjawab bahwa ia tidak datang karena perintah Lord. Setelah mendengar hal itu, pelayan itu pun langsung menunduk dan berkata bahwa ia meminta maaf karena tetua ke-10 hanya akan menemui orang yang diperintahkan oleh Lord saja. Chunyewon yang mendengar hal tersebut langsung berpikir bahwa tetua ke-10 cukup keras kepala. Jadi di sana ia memerlukan cara lain. Chunyewon di sana memandang ke depan lalu berpikir bahwa ia akan memprovokasi tetua ke-10 untuk bertarung. Chunyewon pun langsung mengeluarkan kekuatannya dengan sangat kuat hingga ki miliknya mengalir keluar dengan cepat. Pelayan dan anggota Chunyewon terlihat langsung terkejut karena Chunyewon tiba-tiba mengeluarkan ki dengan sangat kuat. Moon Gyu dan Go Hwang-chul yang melihat Chunyewon seperti itu langsung bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh tuannya. Setelah Chunyewon menghentikan aliran ki-nya, terlihat tidak terjadi apapun di sana. Chunyewon pun berpikir bahwa tetua ke-10 memang keras kepala seperti yang dikatakan oleh Lee Ha-meng. Di sana Chunyewon pun berkata bahwa ia meminta pelayan untuk menyampaikan pesan pada tetua ke-10.
Di sana Chunyeon berkata, "Apa kau akan memilih jalan yang sama dengan klan Dark dan klan Wise?" Pelayan yang mendengar hal itu dari Chunyeon langsung membungkuk dan berkata bahwa ia akan memberitahukannya pada tetua ke-10. Go Hangchul yang mendengar Chunyeon berkata seperti tadi langsung bingung. Ia bertanya mengapa Chunyeon berkata seperti itu pada tetua ke-10. Chunyeon pun menjawab bahwa ia sedang memeriksa apakah Yin Moha akan menjadi seorang pengamat saja atau akan menjadi musuh baginya. Go Hangchul yang mendengar hal itu pun langsung berkata bahwa akan lebih baik jika Yin Moha netral daripada harus menjadi musuh. Tiba-tiba sebuah aura gelap yang mengerikan langsung dirasakan oleh Chunyeon dan anggotanya sehingga mereka terkejut. Terlihat Chunyeon langsung tersenyum setelah merasakan aura gelap tadi dari dalam mansion milik klan Demon Sword. Pelayan pun di sana datang sambil ketakutan dan membukakan pintunya secara perlahan-lahan. Di sana ia berkata bahwa tetua ke-10 atau Yin Moha akan menemui Chunyeon dan anggotanya sekarang. Chunyeon dan anggotanya pun masuk ke dalam mansion milik klan Sword sambil dipandu oleh pelayan Yin Moha. Sesampainya di sana, pelayan Yin Moha langsung berkata bahwa ia sudah membawa Chunyeon dan yang lainnya. Terlihat di sana seorang wanita tangguh yang menatap Chunyeon dan anggotanya, dan wanita itu adalah Yin Moha. Heobong terkejut saat pertama kali melihat Yin Moha, sedangkan Go Hangchul terlihat bingung karena Yin Moha memegang pedang. Di sana Yin Moha pun turun sambil melewati beberapa tangga di mansionnya. Chunyeon yang melihat hal tersebut langsung mengepalkan tangannya dan memberi hormat pada Yin Moha yang merupakan tetua ke-10. Tapi tiba-tiba Yin Moha malah berteriak dan berkata bahwa Chunyeon bajingan. Yin Moha berkata bahwa ia tidak peduli jika orang yang dihadapannya adalah keluarga Chin maupun tetua. Di sana ia berkata bahwa Yin Moha hanya akan menghormati Lord saja. Chunyeon yang melihat hal tersebut langsung berpikir bahwa Yin Moha pasti adalah orang yang sangat keras kepala. Dengan cepat, tiba-tiba Yin Moha langsung mengacungkan pedangnya ke arah Chunyeon sehingga membuatnya terkejut. Dengan kesal, Yin Moha berkata bahwa ia tidak berada di jalan yang sama dengan klan Sword atau klan Dark yang merupakan pengkhianat baginya. Yin Moha dengan cepat langsung menerjang ke arah Chunyeon sambil berkata bahwa ia akan memberi Chunyeon pelajaran. Moon-gyu yang melihat gerakan Yin Moha langsung berteriak dan berkata bahwa gerakan Yin Moha sangat berbahaya. Terlihat Yin Moha mencabut pedangnya dan bersiap untuk menyerang Chunyeon dengan teknik sword miliknya. Chunyeon yang melihat Yin Moha akan menyerang langsung terkejut dengan teknik milik Yin Moha sendiri. Chunyeon pun langsung buru-buru mengambil pedang yang berada di pinggir bajunya dan langsung menahan serangan Yin Moha dengan teknik dan ki miliknya. Terlihat Yin Moha terkejut karena serangannya bisa ditangkis dengan mudah oleh teknik milik Chunyeon. Di sana Chunyeon pun langsung menekan tekniknya lagi sehingga membuat Yin Moha terpukul mundur. Yin Moha yang melihat teknik Chunyeon langsung terkejut dan bingung mengapa Chunyeon bisa menggunakan teknik itu. Terlihat Chunyeon menekan kekuatannya kembali ke arah Yin Moha dengan cukup kuat sehingga membuat Yin Moha terpukul cukup jauh ke belakang. Di sana Yin Moha bertanya tentang siapa Chunyeon sebenarnya, karena saat pertarungan tadi Chunyeon menghancurkan formasi pedang milik Yin Moha. Tapi Chunyeon sendiri malah bertanya pada Yin Moha. Ia bertanya dari mana Yin Moha mempelajari skill pedang yang tadi ia gunakan. Yin Moha terlihat bingung karena bagaimana bisa Chunyeon mengetahui tentang skill pedang miliknya. Di sana Yin Moha berkata bahwa skill pedang yang tadi adalah skill pedang milik klannya. Chunyeon yang mendengar hal tersebut pun langsung bertanya, apakah skill Demon Sword adalah skill milik klan Demon Sword? Chunyeon pun berkata bahwa ia baru mendengar bahwa Demon Sword memiliki seorang murid. Heobong dan Go Hangchul yang mendengar tentang skill Demon Sword pun langsung terkejut dan bertanya pada Chunyeon mengenai perkataannya. Chunyeon pun langsung menjawab bahwa gerakan yang tadi digunakan oleh Yin Moha adalah formasi True Demon Sword. Heobong dan Moon-gyu yang mendengar hal tersebut langsung kaget karena mereka baru tahu bahwa gerakan Yin Moha tadi adalah gerakan True Demon Sword. Go Hangchul yang mendengar hal tersebut langsung terkejut karena ia tahu bahwa gerakan True Demon Sword telah hilang 500 tahun yang lalu. Di sana ia pun berpikir gerakan yang digunakan oleh Chunyeon sehingga bisa menahan serangan dari Yin Moha. Yin Moha di sana ketakutan lalu bertanya apakah Chunyeon adalah si penerus tanpa nama. Chunyeon di sana terlihat bingung karena dirinya disebut sebagai penerus tanpa nama. Yin Moha di sana bingung karena ternyata Chunyeon tidak tahu apapun. Di sana ia juga bertanya bagaimana Chunyeon bisa tahu tentang teknik True Demon Sword. Yin Moha di sana memandangi Chunyeon. Ia berpikir bahwa Chunyeon pasti tidak tahu tentang buku teknik True Demon Sword yang bahkan Lord sendiri tidak mengetahuinya. Chunyeon pun di sana bertanya lagi, bagaimana cara Yin Moha mempelajari teknik berpedang miliknya tadi. Yin Moha kesal lalu berteriak bahwa teknik True Demon Sword adalah milik lainnya. Ia juga bertanya bagaimana Chunyeon bisa mengetahui tentang True Demon Sword. Chunyeon yang mendengar hal tersebut langsung tersenyum dan berkata bahwa teknik Demon Sword anggap memang berasal dari klan Demon Sword. Tapi di sana ia juga bertanya, bukankah Yin Moha bukan berasal dari klan Sword? Yin Moha yang mendengar hal tersebut langsung merasa sangat
sangat kesal pada Chun Ye-won. Dengan wajah mengerikan dan kesal, ia bertanya apakah Chun Ye-won ingin mati karena telah berkata seperti itu. Dengan cepat, Yin Mo-ha langsung mencoba menyerang Chun Ye-won sambil berkata bahwa ia akan menunjukkan kekuatannya pada Chun Ye-won. Chun Ye-won terlihat bingung. Ia bingung mengapa Yin Mo-ha yang tahu tentang serangannya yang tidak akan berpengaruh tiba-tiba menyerang lagi. Terlihat Chun Ye-won yang sudah bersiap dengan pedangnya langsung dihadapkan dengan Yin Mo-ha yang sudah bersiap untuk menyerangnya. Yin Mo-ha dengan cepat langsung menyerang Chun Ye-won dengan kekuatan penuh menggunakan teknik dan pedangnya. Tapi ternyata dengan mudah Chun Ye-won langsung menahan serangan Yin Mo-ha dengan wajah santuy. Tiba-tiba Chun Ye-won terkejut karena serangan yang dilancarkan oleh Yin Mo-ha semakin kuat dan intens. Di sana Chun Ye-won mulai menahan serangan Yin Mo-ha dengan cukup serius karena kekuatannya semakin hebat. Terlihat Yin Mo-ha terus-menerus menyerang Chun Ye-won yang hampir terpojok karena serangannya yang intens. Chun Ye-won berpikir bahwa serangan Yin Mo-ha berbeda dengan skill True Demon Sword yang tadi ia gunakan. Terlihat Yin Mo-ha tersenyum sambil berkata bahwa ia ingin tahu seberapa lama Chun Ye-won bisa bertahan menahan serangannya. Di sana Chun Ye-won langsung mengambil pedangnya lalu mengganti teknik yang sedang tadi ia gunakan. Chun Ye-won pun langsung menahan serangan dari Yin Mo-ha sehingga pedang mereka saling beradu satu sama lain. Terlihat Chun Ye-won bisa mengerti tentang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Yin Mo-ha sehingga seluruh serangannya bisa ditahan dengan mudah oleh Chun Ye-won. Yin Mo-ha yang melihat hal tersebut terlihat sangat kesal karena dari tadi ia tidak bisa memberikan Chun Ye-won luka yang fatal. Di sana Yin Mo-ha berpikir tentang seberapa banyak Chun Ye-won mempelajari teknik True Demon Sword. Saat Chun Ye-won akan membalas serangan Yin Mo-ha, tiba-tiba Yin Mo-ha langsung menghindar dan langsung mundur ke belakang. Yin Mo-ha langsung bersiap dengan tekniknya. Di sana ia berpikir bahwa ia ingin memberi pelajaran pada Chun Ye-won yang menyebalkan. Chun Ye-won yang melihat gerakan Yin Mo-ha itu langsung tahu tentang gerakan apa yang akan dilakukan olehnya. Dengan cepat tiba-tiba Yin Mo-ha langsung berlari ke arah Chun Ye-won dengan kekuatan dan teknik yang akan ia gunakan. Chun Ye-won yang menyadari hal tersebut langsung menahan serangan dari Yin Mo-ha dengan pedang yang ia pakai. Terlihat Yin Mo-ha kesal karena Chun Ye-won bisa menahan serangan yang dilancarkan oleh dirinya. Chun Ye-won yang melihat Yin Mo-ha menggunakan teknik itu langsung tersenyum ke arah Yin Mo-ha. Guang Chul yang melihat gerakan Yin Mo-ha langsung berkata bahwa gerakan Yin Mo-ha mirip dengan gerakan Seven Demon Sword. Yin Mo-ha terlihat terkejut karena dari tadi Chun Ye-won terus-menerus bisa menahan serangan yang dilancarkan olehnya. Terlihat Chun Ye-won dengan wajah santuynya terus menahan serangan yang dilakukan oleh Yin Mo-ha padanya. Yin Mo-ha semakin terkejut karena gerakan yang dilakukan oleh Chun Ye-won mirip dengan tekniknya, walaupun urutan gerakannya berbeda. Di sana dengan wajah sedikit takut, Yin Mo-ha langsung menyerang ke arah Chun Ye-won dengan pedangnya sambil berpikir tentang siapa sebenarnya Chun Ye-won. Saat akan diserang oleh Yin Mo-ha, terlihat Chun Ye-won langsung menghindari serangannya dengan sangat mudah. Yin Mo-ha yang gagal melakukan serangannya langsung merasa aneh dengan tubuhnya. Saat ini ia merasa bahwa tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu. Terlihat Chun Ye-won dengan tatapan mengerikannya sudah bersiap untuk menyerang Yin Mo-ha menggunakan tekniknya. Saat terkena serangan dari Chun Ye-won, terlihat pedang Yin Mo-ha langsung terbang ke atas sehingga membuat dirinya terkejut. Yin Mo-ha yang terkena serangan dari Chun Ye-won langsung berputar di langit karena hempasan dari serangan Chun Ye-won tadi. Sedangkan di bawahnya terlihat Chun Ye-won dengan tatapan mengerikan sudah bersiap untuk menyerang Yin Mo-ha dengan pedangnya. Yin Mo-ha yang melihat Chun Ye-won sudah bersiap untuk menyerangnya dengan tatapan mengerikan langsung ketakutan. Di sana Yin Mo-ha berusaha untuk menahan serangan dari Chun Ye-won yang sudah bersiap itu. Tapi Chun Ye-won tidak menyerangnya dan membiarkan Yin Mo-ha terjatuh sendiri ke tanah. Saat ia bangun, terlihat Chun Ye-won langsung mengacungkan pedangnya ke leher Yin Mo-ha. Dengan wajah kesal, Yin Mo-ha langsung menatap Chun Ye-won dengan tatapan yang mengerikan. Yin Mo-ha berpikir bahwa gerakan yang tadi digunakan oleh Chun Ye-won adalah teknik yang sama seperti teknik si tanpa nama. Dengan tatapan dingin, Chun Ye-won pun bertanya tentang bagaimana caranya Yin Mo-ha mempelajari teknik yang baru saja ia gunakan. Yin Mo-ha langsung mengangkat tangannya dan berkata bahwa ia tidak bisa memberitahu hal itu. Jadi ia berniat untuk memberikan tangan kirinya pada Chun Ye-won. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut langsung bingung karena ia tidak tahu tentang siapa yang dimaksud dengan tanpa nama. Di sana Chun Ye-won pun berkata bahwa ia mengganti pertanyaannya. Chun Ye-won bertanya apakah Yin Mo-ha memiliki hubungan dengan Clan Wise dan Clan Sword. Yin Mo-ha yang mendengar hal itu langsung terlihat sangat kesal dan bingung mengapa Chun Ye-won bertanya tentang hubungan mereka. Dengan wajah mengerikan, Chun Ye-won langsung berkata lagi bahwa ia ingin tahu apakah Yin Mo-ha dekat dengan Clan Wise dan Clan Sword atau tidak. Di sana Yin Mo-ha malah bertanya pada Chun Ye-won sebagai pangeran ketujuh. Ia bertanya apakah Chun Ye-won tidak pernah mendengar cerita tentangnya. Yin Mo-ha berkata bahwa saat Chun Ye-won lahir, para tetua langsung melakukan beberapa pertemuan. Di sana Yin Mo-ha berkata bahwa ia memang memiliki hubungan dengan Clan Sword dan Clan Wise. Dengan wajah mengerikan dan sangat kesal, Yin Mo-ha langsung berkata bahwa ia memiliki hubungan buruk dengan kedua klan tersebut. Dijelaskan 500 tahun yang lalu, Sword Demon memiliki 3 perwakilan atau 3 murid, yaitu Mo Jong-rang, Yin Hong-so, dan Jung Chun. Sword Demon mengajari mereka dengan sangat baik dan berpikir untuk menjadikan salah satu dari mereka sebagai pewaris Demon Sword, dan sisanya akan dijadikan sebagai penjaga Lord.
Tapi keserakan Jongchun dan Mojo membuat mereka berada di jalan yang salah. Mereka mulai menunjukkan ambisinya untuk menjadi Lord dengan mengumpulkan kekuatan dari klan kecil dan menengah. Sword Demon yang mengetahui hal tersebut langsung kecewa dan mengusir seluruh muridnya itu karena menganggap bahwa mereka mulai menjadi serakah. Di sana yang tersisa hanyalah Yin Hongso yang terus berlatih Demon Sword meskipun dianggap orang buangan. Terlihat Yin Moha kesal saat menceritakan bahwa Sword Demon mati tanpa meninggalkan murid. Dan saat Yin Hongso mengaku sebagai penerus Demon Sword, diceritakan bahwa ia langsung diusir dari kultus. Dengan wajah kesal, ia berkata bahwa pada pertemuan ketua tidak ada yang mengakui Yin Hongso. Ia menjelaskan pada Chun Ye-won meskipun Yin Hongso tidak diakui, anehnya Clan Sword dan Clan Wise yang diciptakan oleh dua murid lainnya malah diakui oleh tetua lain. Dengan wajah kesal, Yin Moha menjelaskan bahwa saat Yin Hongso marah dan mengeluhkan ketidakadilannya, Yin Hongso langsung ditangkap dan dipenjara. Dan saat dibebaskan, ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena kedua klan tadi sudah menjadi kuat dan besar. Yin Hongso pun akhirnya ingin fokus pada pemulihan skill Demon Sword. Di sana Yin Hongso memiliki seorang murid agar bisa memenuhi tujuannya untuk memulihkan Sword Demon. Di sana Chun Ye-won berpikir bahwa semuanya ada yang aneh karena bagaimana bisa skill Demon Sword dipulihkan dalam waktu 500 tahun. Tiba-tiba Yin Moha menjelaskan tentang tujuan akhir dari klan Demon Sword. Ia berkata bahwa ia ingin menjaga kesetiaannya pada Lord dan menjadi klan sejati dari klan Demon Sword itu sendiri. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung terkejut karena ternyata tujuan dari klan Demon Sword adalah mengabdikan dirinya pada Lord. Tiba-tiba Yin Moha terkejut saat Chun Ye-won berkata bahwa pengabdian klan Demon Sword selama 500 tahun sangatlah menakjubkan. Dengan penuh hormat, Chun Ye-won berkata bahwa klan Demon Sword adalah keturunan dari Sword Demon yang sebenarnya. Yin Moha yang mendengar hal tersebut langsung berbicara pelan seolah tidak percaya. Di sana dengan wajah berbinar-binar, ia berpikir bahwa ayahnya atau bahkan Yin Hongso pun akan senang saat mendengar perkataan tersebut. Chun Ye-won mengepalkan tangannya dan berkata bahwa ia ingin bertanya pada Yin Moha sebagai keturunan sejati dari Demon Sword. Dengan penuh percaya diri, Chun Ye-won berkata bahwa ia ingin mengajak Yin Moha agar mendukungnya menjadi ahli waris dan naik tahta menjadi seorang Lord. Di sana Chun Ye-won berjanji bahwa ia akan menghilangkan sistem 6 klan yang terus mendominasi dalam kultus iblis. Dan cerita pun bersambung. Untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini, saya ingin mengambil kutipan dari Mahatma Gandhi. Kebencian selalu membunuh, cinta tidak pernah mati. Itulah yang membedakan antara keduanya. Apa yang diperoleh cinta akan selalu abadi. Apa yang diperoleh benci akan menjadi beban hidup karena ia akan melahirkan banyak kebencian baru. Seperti kebencian yang dilahirkan oleh 6 klan utama atau cinta yang tak pernah mati dari Yin Moha pada apa yang ia percayai. Saya 100 Alur Cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih juga udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.